Diceritakan, bahwa, Sugriwa, adiknya Subali, menyelinap, ke wilayah, Subali, yang lama, ia tidak bertemu, Anila dan saudara-saudara sebangsanya, Anila, dan, ia pun, melihat dari kejauhan, ada Anila dan pengasuhnya dulu sedang bermain-main dengan Anila. Ia pun memanggilnya Anila, kemudian Sugriwa menghampiri mereka berdua, karena Sugriwa sudah kangen sekali dengan mereka itu, karena bangsa monyet telah dipindahkan dari tempatnya yang asal, ke Goa Kiskenda, tempat arwah siluman sapi, bertempat dahulu. Dan pamannya, pun berubah menjadi monyet, ia kesal, tetapi semua itu, ia inginkan sendiri, agar menebus semua kesalahannya, terhadap cupu manik Astagina itu, dan mereka pun berjumpa kangen, sampai-sampai, Subali pun melihat ia dari kejauhan dan memarahinya, sehingga ia menduga ia bekerja sama dengan Anila dan pamannya untuk berbuat curang hendak merebut kekuasaan darinya, untuk mendapatkan kekuasaannya lagi. Adu bacotan pun terjadi, dan pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Anila! Sugriwa! Mana Sugriwa? Sugriwa, selama ini kau tinggal di mana, Sugriwa? Seluruh hutan rimba ini adalah rumahku. Aku tidak pernah kesepian. Bagaimana dengan Kanda Subali? Di Natara, apa dia sudah hamil? Dan Sugriwa? Siapa kamu? Saya Jumbawa, Dan. Paman juga kena kutuk. Ini tidak adil. Paman tidak pernah punya masalah dengan urusan cepu manik itu. Bukan, Den. Kami memang sengaja melakukannya. Kami? Iya. Saya dengan Menda sengaja mencari telaga Sumala itu. Kemudian kami terjun di sana. Lalu mencari Raden berdua. Den. Sugriwa! Hei! Kenapa kau datang ke tempatku? Apa kamu sengaja menantangku? Dengan melanggar laranganku? Hah? Aku kangen kepadamu, Kanda. Kepada Anila dan semua rakyat kera di sini. Dusta! Kamu sengaja ingin merebut kekuasaan dari tanganku? Hah? Dan kamu mau mengajak Anila dan Jembawan untuk berkomplot? Ya! Sugriwa dihajar habis-habisan oleh sang kakak Subali, karena ia telah berani memasuki wilayah kekuasaannya, dan lagi, ia akan menghukumnya, tidak ingin buru-buru membunuhnya, karena ia inginkan Sugriwa mati dengan perlahan-lahan, seperti yang ia lakukan di Goa Kiskenda tempo hari, padahal Sugriwa hanya mematuhi perintah kakaknya, yang apabila keluar cairan putih, maka ia harus cepat-cepat menutup pintu goa itu. Oleh karenanya kakaknya Subali mencari cara agar Sugriwa mati dengan perlahan-lahan. Ia gantung Sugriwa di atas pohon dan ditindih dengan kayu besar agar ia tak bisa bergerak.
tiada makan dan minum, supaya ia mati dengan perlahan-lahan. Begitu teganya, kakaknya kepada adiknya sendiri, sembari berkata, ia kejam terhadap dirinya, dan Rahwana pun, ia berbuat baik. Namun Subali, tidak menghiraukannya. Sebenarnya saya tidak tega, Jembawan. Mereka hanya takut pada risiko Tama. Bunuh saja Bukanda. Pohon ini dan juga waktu yang akan membunuhmu Sugriwa. Kenapa Kanda lebih punya belas kasihan kepada Rahwana? Yang jelas-jelas, dia adalah seorang raja serakah dan jahat. Itu urusanku. Dan dia lebih menaruh hormat kepadaku daripada kamu. Tapi aku saudara sekandungmu, Kanda. Sama-sama putra resi. Kenapa Kanda lebih menyayangi kaum raksasa? Yang jelas-jelas berwatak serakah dan jahat kepada negeri lain. Sugriwa pun berdoa kepada Sang Dewata Agung, agar saudaranya cepat sadar terhadap apa yang ia lakukan salah, karena kaum Rahwana atau raksasa, yang benar-benar kejam, memberantas negeri-negeri lain ia kasihani sedangkan ia, adiknya sendiri, tidak dikasihani, sedangkan kakaknya tidak peduli lagi dengan keadaan adiknya Sugriwa, karena Subali, telah dikuasai sang angkara murka, yang ada pada dirinya, yaitu hawa nafsunya sendiri, karena keinginannya menguasai kaum monyet, yang pada awalnya diamanahi oleh sang dewata kepada Sugriwa, juga tidak ingin berbagi, dengan tanpa adanya orang ketiga. Dia sendiri yang akan menitikkan air mata kalau dia dalam kesedihan. Bukan kaum raksasa seperti Rahwana.